Nah, jika kita mampu menghindari hal-hal seperti ini, maka besar kemungkinan channel kita akan makin berkembang dan besar kemungkinan kita bisa sukses ya di dunia YouTube. Welcome back to channel YouTube Kelvin dari Leo. Halo guys, ketemu lagi kita. Oke, hari ini aku bakal share video tentang 5 kesalahan YouTuber pemula yang harus kita hindari. Oke, bagi yang penasaran, jangan lupa ya ditonton videonya sampai habis. Seperti biasa, jangan lupa di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe ya bagi yang belum subscribe. Mohon dukungannya agar channel ini makin berkembang. Terima kasih. Oke, sebagai YouTuber pemula, penting banget nih buat kita tahu apa sih hal-hal yang harus kita hindari, yang boleh dan yang nggak boleh kita lakukan dalam kita membuat video atau membuat channel YouTube. Nah, jika kita mampu menghindari hal-hal seperti ini, maka besar kemungkinan channel kita akan makin berkembang dan besar kemungkinan kita bisa sukses ya di dunia YouTube. Oke, langsung aja yang pertama. Yang pertama, kesalahan yang harus kita hindari ya, lain dan tidak boleh kita lakukan, yaitu yang pertama, tidak memahami CEO YouTube dalam mengupload video. Jadi memahami dan mengetahui seluk-beluk tentang YouTube, terutama tentang CEO YouTube itu penting banget ya, karena itu berpengaruh banget terhadap channel kita dan terhadap video kita dan terhadap perkembangan dari channel kita. Karena jika kita tidak memahami CEO YouTube, maka ya sama aja kita bikin konten, bikin video, tapi cuma untuk kita nikmati sendiri gitu, konsumsi pribadi gitu, bukan konsumsi publik. Karena apa? Karena jika kita tidak menyeting video kita sesuai dengan ketentuan CEO YouTube, maka kecil kemungkinan video kita akan direkomendasikan dan akan muncul di beranda pencarian. Jadi memahami CEO YouTube itu sangat penting ya guys, terutama memahami kata kunci, keyword, dan pengaturan metadata seperti judul, deskripsi, tag, thumbnail, dan playlist, serta cara mengupload video yang benar. Yang kedua, kesalahan yang harus kita hindari sebagai YouTuber pemula adalah tidak memahami kebijakan YouTube. Jadi saat kita memutuskan untuk menjadi YouTuber pemula, maka kita harus memahami apa aja kebijakan dari YouTube. Hal-hal yang harus kita patuhi, yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan, itu benar-benar harus kita patuhi. Karena resikonya kalau kita tidak memahami dan tidak mengindahkan kebijakan YouTube, bisa-bisa channel YouTube kita di-banned oleh YouTube. Apa aja sih kebijakan YouTube yang mungkin dapat kita langgar gitu jika kita tidak mengetahuinya? Pertama, kebijakan tentang konten. Apa aja sih? Kita harus memahami ya konten-konten yang dilarang YouTube yang tidak boleh kita bikin gitu. Yang kedua, membuat konten yang melanggar klaim hak cipta. Yang ketiga, melakukan spam atau ya berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam dunia per-YouTubean yang berhubungan dengan spam, seperti komentar spam yang kita lakukan di channel YouTube orang lain. Yang ketiga, hal yang harus kita hindari sebagai YouTuber pemula, yaitu tidak fokus dan tidak konsisten dalam mengelola channel kita. Jadi kalau kita udah memutuskan untuk terjun ke dunia YouTube, maka kita benar-benar harus fokus dan konsisten dengan channel kita. Artinya kita benar-benar harus membenahi channel kita, mengupload video konsisten. Jadi maksudnya konsisten di sini adalah jangan mut-mutan gitu. Hari ini upload, habis itu vakum seminggu, 2 minggu, apa sebulan, habis itu upload lagi. Nah, kita jangan kayak gitu, jangan sekali-kali melakukan hal kayak gitu. Karena kalau kita melakukan hal seperti itu, maka channel kita nggak akan berkembang, akan sulit berkembang gitu. Jadi fokuslah dan konsisten dalam upload video. Misalnya kita biasanya sering upload seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Intinya kita rutin gitu, upload terus videonya. Karena kalau kita sering upload video kita, maka channel kita akan terus eksis di YouTube. Yang keempat, tidak kreatif dalam memilih tema konten YouTube atau melakukan caplok terhadap video orang lain atau istilahnya copyright. Nah, ini benar-benar nggak dibolehin ya sama YouTube, apalagi bagi channel YouTube orang yang udah berlisensi. Maka kalau kita melakukan copyright atau meniru habis-habisan, mengupload video mereka dan mengambil video mereka dan mengupload ulang, itu namanya kita copyright gitu. Jadi itu nggak dibolehin oleh YouTube gitu. Lebih baik kita berkarya sendiri ya di channel kita. Ya istilahnya nggak apa-apa kita bikin konten seadanya, asalkan itu hasil dari pemikiran kita sendiri. Oke, yang kelima yang tidak boleh atau yang harus kita hindari sebagai YouTuber pemula adalah tidak percaya diri. Nah, jadi percaya diri itu penting banget ya guys, nggak cuma dalam YouTube ya, nggak cuma sebagai YouTuber, dalam hidup pun kita harus percaya diri ya. Kita harus benar-benar harus
bisa mengelola, bisa menggali potensi yang ada dalam diri kita. Dalam artian percaya diri ini bukan kepedean juga ya, tapi sebenarnya kita mau mencoba dan berani untuk menggali kemampuan dan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, jadi dalam dunia YouTube kita tidak boleh ya pesimis gitu. Kita harus optimis, kita bisa gitu. Dan nggak boleh juga ya kebanyakan alasan ya. Ya misalnya nih mau mulai nge-YouTube, aduh harus nunggu punya laptop dulu lah, punya laptop baru dulu lah, harus nunggu punya handphone baru dulu lah yang canggih, atau nungguin punya duit dulu lah buat beli kamera gitu. Kalau kalian mikirnya kayak gitu, ya udah kalian nggak akan mulai-mulai. Jadi cobalah dulu untuk mulai dari apa yang ada aja. Aku aja nih bikin konten YouTube cuman modal HP doang, sama ini nih mic yang harganya cuma 20.000. Nah jadi kita nggak boleh ya pesimis dan mikirin hal-hal yang nggak penting gitu. Karena kalau kita punya kemauan yang kuat, kita mulai aja dulu kan. Kalau nanti kita bisa sukses di dunia YouTube, hal-hal yang seperti itu untuk menunjang konten kita bisa kita beli kok dari uang hasil dari kita nge-YouTube. Nah jadi kita nggak perlu nungguin ada uang dulu kan untuk kita mulai nge-YouTube. Oke guys, kira-kira itu ya 5 hal yang harus kita hindari sebagai YouTuber pemula agar channel kita bisa berkembang lebih besar lagi, lebih baik lagi. Oke, sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa ikutin terus video aku selanjutnya. Aku akan terus berbagi kepada teman-teman semua pengalaman aku di bidang YouTube. Dan bagi yang gak mau ketinggalan videonya, ikutin terus ya. Oke, sampai jumpa.